Barat sering disebut umat Islam rusak secara moral. Liberalisme dianggap ancaman. Gaya hidupnya disebut dekaden atau kemerosotan moral. Kalau itu benar, mengapa jutaan Muslim justru memilih tinggal di sana? Jika babi haram, jika alkohol haram, jika kebebasan seksual dianggap merusak peradaban, mengapa negara yang membolehkan semua itu justru menjadi tujuan migrasi? Apakah ini hanya soal ekonomi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ini bukan serangan terhadap iman Islam. Ini ujian konsistensi logika. Karena klaim moral yang kuat harus berani diuji. Islam melarang babi, itu jelas. Tapi di banyak negara barat, babi dijual bebas di setiap supermarket. Kalau lingkungan moral dianggap penting, mengapa hidup nyaman di dalam sistem seperti itu? Islam melarang alkohol. Di Eropa dan Amerika, alkohol tersedia di mana-mana. Jika itu dianggap merusak akhlak publik, mengapa negara seperti itu dipilih untuk membesarkan anak? Islam mengatur standar pakaian. Di banyak pantai Eropa, bikini adalah hal biasa. Jika itu simbol dekadensi, mengapa tidak dianggap ancaman eksistensial? Yang aneh, justru ini. Negara seperti Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat bukan negara berbasis syariat. Namun hukum mereka relatif stabil. Hak individu dilindungi. Sistemnya teratur. Jika sistem sekuler salah total, mengapa hasilnya sering dianggap lebih aman? Barat sering dikritik sebagai liberal dan rusak. Namun kebebasan berbicara di Barat justru melindungi minoritas Muslim untuk membangun masjid, sekolah, dan organisasi. Jika kebebasan itu ancaman, mengapa kebebasan itulah yang menjaga hak beragama? Fakta ini jarang dibahas. Di banyak negara Barat, Muslim bebas beribadah tanpa tekanan ideologis negara. Jika sistem itu anti-Islam, mengapa Islam bisa berkembang di dalamnya? Sekarang kita masuk lebih dalam. Apakah mungkin yang dicari sebenarnya bukan moralitas simbolik, melainkan stabilitas hukum dan kepastian ekonomi? Jika begitu, bukankah itu menunjukkan bahwa kualitas tata kelola lebih menentukan daripada simbol moral? Sekarang kita masuk bagian paling tidak nyaman. Pertanyaan pertama, jika hukum Tuhan dianggap sempurna untuk mengatur masyarakat, mengapa banyak negara mayoritas Muslim tertinggal dalam inovasi dan kebebasan akademik? Apakah yang salah cara menjalankannya? Atau ada persoalan struktural yang jarang dibahas? Pertanyaan kedua, jika Barat dianggap penuh kemaksiatan, mengapa indeks transparansi dan anti-korupsi di sana sering lebih tinggi? Apakah terlihat religius sama dengan benar-benar adil? Pertanyaan ketiga, jika kebebasan berpikir dianggap berbahaya, mengapa universitas terbaik dunia tumbuh dalam sistem yang melindungi kebebasan berpikir? Apakah kreativitas bisa hidup dalam ruang yang dibatasi ketakutan? Pertanyaan keempat, jika simbol moral menjadi ukuran utama, mengapa pelayanan publik, transportasi, dan sistem kesehatan di negara sekuler sering lebih efektif? Apakah moral masyarakat lebih dalam daripada sekadar penampilan luar? Pertanyaan kelima, jika sistem Barat dianggap bertentangan dengan nilai ilahi, mengapa jutaan Muslim rela menjadi minoritas di sana daripada mayoritas di sistem lain? Apakah ini sekadar ekonomi atau pengakuan atas kualitas institusi? Mungkin persoalannya bukan pada babi, bukan pada alkohol, bukan pada bikini. Mungkin persoalannya ada pada perbedaan antara moral individu dan desain institusi publik.
Karena negara bukan hanya soal larangan. Negara adalah soal sistem yang adil. Sekarang kita balik logikanya. Jika iman kuat, apakah ia takut pada lingkungan berbeda? Jika keyakinan kokoh, apakah ia gentar pada kebebasan berpikir? Atau justru kebebasan itulah yang menguji kedewasaan iman? Dan jika banyak Muslim memilih tinggal di Barat, Jepang, atau Taiwan, apakah masih tepat menyebut sistem itu sepenuhnya rusak? Pertanyaan terakhir, apakah kritik terhadap Barat murni kritik moral, atau refleksi atas kekecewaan tata kelola di negeri sendiri? Mungkin masalahnya bukan pada babi, bukan pada alkohol, bukan pada bikini. Mungkin persoalannya ada pada keberanian menguji konsistensi diri sendiri. Dan ketika konsistensi itu diuji, apa yang masih bisa kita pertahankan? Jika Anda setuju atau tidak setuju, tuliskan pendapatmu di kolom komentar.